Saya Muhammad Taufik Arifai dari kelas 11-2 nomor presensi 25. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan naskah konsep proklamasi dan naskah alternatif proklamasi, kemudian makna proklamasi dan bagaimana tersebarnya berita proklamasi atau persebaran proklamasi itu ya. Oke, yang pertama perbedaan naskah konsep proklamasi dan naskah alternatif proklamasi. Naskah konsep proklamasi adalah rancangan awal teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang disusun sebelum dipublikasikan kepada rakyat. Naskah konsep ini ditulis oleh Insinyur Soekarno dan dirapatkan. Disusun pada saat di rumah Tanya Shimaide. Kemudian naskah autentik proklamasi. Naskah autentik proklamasi adalah teks final dan resmi teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dibacakan di rumah Soekarno pada jam 10 pada hari Jumat 17 Agustus 1945. Pagi harinya para pemuda lalu para pemimpin bangsa baik dari golongan tua maupun muda itu berdatangan di rumah Soekarno untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Naskah konsep proklamasi dan naskah alternatif proklamasi itu memiliki perbedaan. Itu pada kata hal-hal. Di naskah konsep proklamasi itu halnya itu hal dua, sedangkan di naskah autentik itu hal-hal. Kemudian kata tempo berubah menjadi tempo. Lalu penanggalan atau tanggal itu di naskah konsep Jakarta, 17/08/05. Sedangkan di naskah autentik berubah menjadi Jakarta, hari 17 bulan 08 tahun 05. Kemudian ditandatangani kalau yang naskah konsep itu wakil bangsa Indonesia, sedangkan di naskah autentik itu atas nama bangsa Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Lagi hal-hal tempo atas nama, kemudian makna proklamasi. Kita sebagai warga negara Indonesia harus mengetahui makna penting proklamasi itu apa. Yang pertama itu sebagai titik perjuangan bangsa Indonesia karena meraih kemerdekaan. Yang kedua, kita sudah bebas dari belenggu penjajah dan negara kita telah. Kemudian penyebaran berita proklamasi. Setelah pelaksanaan proklamasi di hari itu juga salinan teks proklamasi disampaikan ke kepala ke kepala pusat jawatan radio, yaitu Waidan B. Palewenan.
yang mendapatkan teks proklamasi itu dari Syahrudin yang merupakan seorang wartawan dari kantor berita Dumai. Kemudian kepala tersebut atau Wedan B. Palawan itu memerintahkan operatornya untuk menyiarkan berita proklamasi tersebut. Kemudian disiarkan oleh 3 penyiar dan disiarkan hingga 3 kali berturut-turut. Pada siaran kedua, Jepang memasuki ruangan dan memerintahkan untuk menghentikan siaran tersebut. Akan tetapi atas perintah Wedan Palawan, siaran tetap dilanjutkan. Kemudian Jepang itu memiliki pemimpin bersenjata di Jawa itu memerintahkan Dumai untuk menghentikan siaran dan menggantinya dengan menyatakan dan mengganti Jepang itu memiliki pimpinan bersenjata di Jawa itu menyuruh Dumai untuk menghentikan penyiaran dan Jepang memiliki pimpinan bersenjata di Jawa itu memerintahkan Dumai untuk menghentikan siaran dengan menyatakan bahwa siaran tersebut keliru. Akan tetapi Jepang diabaikan. Pada saat itu juga kantor Dumai itu disegel dan pegawainya dilarang masuk. Karena pemancar di kantor berita Dumai itu disegel, para pemuda yaitu Yusuf Ronodipuro, yaitu yang merupakan seorang pembawa berita di kantor Dumai itu telah berhasil membuat pemancar baru. Mereka ulang ya. Karena pemancar di kantor berita Dumai itu disegel ya, karena pemancar di kantor berita Dumai itu disegel, para pemuda yaitu Yusuf Ronodipuro yang merupakan seorang pembawa berita di kantor Dumai itu telah berhasil membuat pemancar baru dengan bantuan teknisi radio. Mereka mendirikan pemancar baru itu di Menteng 31 dengan kode panggilan DJK1. Baru kemudian siaran dilanjutkan kembali. Nah, dari selain selain penyebaran berita proklamasi selain dari radio, penyebaran berita proklamasi juga disebarkan melalui surat kabar, lalu pamflet, surat-suratan di gerbong kereta api, di dinding kota. Itu juga melalui itu.
kemudian hampir harian di Jawa itu menerbitkan berita mengenai proklamasi. Selain dari itu, juga dari utusan daerah yang mengikuti sidang PPKI juga menyebarluaskan berita proklamasi. Nah, dari situ, dari media dan cara tersebut, akhirnya berita proklamasi tersebar luas di berbagai daerah, termasuk luar negeri, di wilayah Indonesia dan di luar negeri. Sudah cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.